قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Ikhwani wa akhwati fillah, kalau saya bertanya, syurutu la ilaha illallah, syarat la ilaha illallah ada berapa? Ya, ada berapa? Mohon maaf, ada berapa? 2, apa 3, apa 4? Ada 2. Yang belakang ada berapa syarat 2 kalimat syahadat atau syarat la ilaha illallah? Ada berapa? Tidak apa-apa, hanya sekedar jawab. Ada berapa? Ada 7. Ada 2, ada 7. Ada berapa? Ada 2. Ada berapa? Ya, terjadi perbedaan pendapat. Terjadi perbedaan pendapat di antara yang hadir pada majelis ilmu di malam yang berbahagia ini. Ikhwani fillah, syurutu la ilaha illallah bukan 1, bukan 2, bukan 3, bukan 4, bukan 5, bukan 6, bahkan 7. Ya, bahkan 7. Maka ketika bilangan syarat la ilaha illallah kita sudah berbeda, tentu isi bagi syarat-syarat tersebut juga mesti kita berbeda. Kalau jumlah syarat la ilaha illallah sudah kita berbeda, maka tentu dalam kita mengamalkan syarat-syarat tersebut juga kita berbeda. Dan itu berarti kita butuh mengulang bersama kembali. Karena harusnya tidak boleh kita berbeda pendapat. Harusnya kita satu pendapat. Ikhwani fillah, dalam rangka untuk menyingkat waktu yang ada, saya ingin sampaikan dengan sangat kilat akan 7 syarat tersebut, dan selanjutnya untuk rincinya insya Allah ta'ala kita akan mohonkan kepada Ustadz Abu Fairuz pada hari-hari mendatang. Syarat 2 kalimat syahadat yang 7, yang pertama silakan diikuti, al-ilmu. Agak keras sedikit, al-ilmu. Yang kedua al-yakinu. Al-yakinu. Yang ketiga al-qabulu. Al-qabulu. Yang keempat al-inqiyadu. Al-inqiyadu. Yang kelima as-sidqu. As-sidqu. Yang keenam al-ikhlasu. Al-ikhlasu. Yang ketujuh al-mahabbatu. Al-mahabbatu. Al-ilmu, al-yakinu, al-qabulu, al-inqiyadu, as-sidqu, al-ikhlasu, al-mahabbatu. Ada yang mencoba menghafal? Fadhal, silakan. Keras. Al-ilmu, al-yakinu, al-qabulu, al-inqiyadu, as-sidqu,
Al-ikhlasu al-mahabbatu. Inilah syarat-syarat dua kalimat syahadat. Yang setiap kita bukan hanya harus menghafalnya, tetapi juga memahaminya dan selanjutnya mengamalkan dengan baik akan syarat-syarat tersebut. Ketika sebuah syarat maknanya adalah tidak sah sesuatu tanpa dengannya, maka dua kalimat syahadat yang telah kita ikrarkan sesungguhnya tidak sah tanpa kita memahami syarat-syarat tersebut. Bahkan lepas yang satu saja dari yang 7, itu juga dikhawatirkan dua kalimat syahadat yang telah kita lafalkan tidak berfaedah. Ikhwani fillah, al-ilmu yang pertama, bahwa seorang yang telah melafalkan dua kalimat syahadat, maka dia harus memahami dua kalimat syahadat yang telah diikrarkannya. Ketika seorang telah melafalkan asyhadu alla ilaha illallah, maka mengharuskan yang bersangkutan di dalam beribadah hanya kepada Allah, al-ikhlasu fil ibadah, mengharuskan yang bersangkutan tidak boleh memberikan peribadahan kepada selainnya. Maka al-ikhlas wa adamus syirik. Al-ikhlas fil ibadati wa adamus syirki fil ibadati. Itu yang harus dimiliki bagi seorang yang telah melafalkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Sebagaimana seorang yang sudah melafalkan kalimat wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mengharuskan yang mengikrarkannya di dalam beribadah hanya mencontoh, mensuri taladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak mencontoh, mensuri taladani kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengharuskan dia al-ittiba wa laisa al-ibtida. Dia harus mensuri taladani Rasulullah dan tidak mensuri teladan yang lainnya. Itu yang pertama. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah, ilmuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin. Kemudian yang kedua, apa tadi yang kedua? Al-yakinu. Al-yakin, bahwa seorang yang sudah melafalkan dua kalimat syahadat tidak pernah boleh ragu-ragu terhadap dua kalimat syahadat yang telah diikrarkannya. Lihatlah gambar mereka para sahabat radhiyallahu an di tahun-tahun pertama dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh pun sebagian besar di antara mereka adalah al-mustadha'afin, dari kalangan orang-orang yang melarat. Bahkan sebagian besar di antara mereka adalah hamba sahaya. Tapi ketika mereka telah melafalkan dua kalimat syahadat ini, mereka sedemikian yakin dan mereka sedemikian tidak ragu terhadap kalimat tersebut. Mantap apa yang mereka telah lafalkan. Sungguh pun setelah itu mereka disiksa, mereka dicambuk, mereka dibunuh, tidak pernah menjadikan goyahnya dua kalimat syahadat yang mereka telah ikrarkan. Maka Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang beriman
Bukan hanya mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah, tetapi mereka tidak ragu-ragu dalam keimanannya. Innamal mu'minun alladzina yu'minuna billah wa rasulih thumma lam yartabu. Mereka beriman kepada Allah, mereka beriman kepada Rasulullah, thumma lam yartabu, dan mereka tidak ragu-ragu dalam keimanannya. Ikhwani fillah, hanya mereka yang mantap dalam melafalkan dua kalimat syahadat, hanya mereka yang yakin dalam melafalkan dua kalimat syahadat, yang tidak akan pernah goyah, tidak akan menjadi luluh karena panas, atau tidak akan pernah menjadi rusak karena hujan. Sementara mereka yang di dalam melafalkan kalimat ini dibarengi dengan keraguan-raguan, sebagaimana mereka gampang melafalkan kalimat tersebut, maka mereka pun juga akan gampang dalam melepaskannya. Katanya dalam sejarah, ketika peristiwa G30 SPKI, maka banyak orang-orang kafir yang kemudian berbondong-bondong masuk Islam. Dan itu disebabkan karena mereka pada mencari hidup. Pada mencari hidup. Bukan karena keyakinan, tetapi karena ragu-ragu. Maka orang-orang yang seperti ini, ketika dalam situasi aman, ketika dalam situasi tentram, maka mereka kembali kepada habitat aslinya. Kalaulah sebelumnya mereka merah, maka tentu mereka kembali kepada warna merah yang dimiliki sebelumnya. Dan itu tidak akan pernah terjadi pada setiap kita, setiap mereka yang di dalam melafalkan dua kalimat syahadat ini, dilafalkannya dengan penuh keyakinan. Ma'asyiral muslimin, yang ketiga. Apa tadi yang ketiga? Al-qabul. Makna al-qabul menerima. Menerima setiap apa yang datang dari Al-Quran, menerima setiap apa yang datang dari hadis, menerima setiap apa yang berhubungan dengan keharusan dua kalimat syahadat, dan tidak ada yang ditolaknya. Menerima setiap berita yang datang dari Al-Quran, yang datang dari sunnah, yang masuk akal atau yang keluar akal. Kenapa? Karena akal kita ini dicipta bukan dalam rangka untuk menghakimi syariat. Maka pernah kita ingat peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, siapa yang tahu apa itu Isra Mi'raj? Fadhal, silahkan. Isra Mi'raj itu apa? Perjalanan dari kemudian ke atas langit, kemudian dari atas langit ke bumi, ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Isra Mi'raj itu adalah perjalanan dalam satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Tidak cukup. Dari Sidratul Muntaha balik lagi ke Masjidil Aqsa, dan dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Kalau ditanyakan kepada antum, masuk akal apa tidak? Belum ada pesawat terbang. Tentu jawabnya harus sepakat, tidak masuk akal. Bagaimana perjalanan dalam satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, dari Sidratul Muntaha ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Masuk akal apa tidak? Tentu tidak masuk akal.
Maka ketika Umar radhiyallahu an ragu-ragu terhadap berita ini, maka datang berita serupa kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dan ketika Abu Bakar As-Siddiq mendengar berita tersebut, dia hanya bertanya, dari siapakah berita ini? Bukan masuk akal atau tidaknya, dari siapakah berita ini? Dan ketika dijawab dari Rasulullah Muhammad SAW, kalau berita itu dari Nabi, saya terima. Kalau berita itu dari Muhammad, maka saya terima. Walaupun apa? Walaupun tidak masuk akal. Dan hari ini kadang kita menjadikan akal ini sebagai alat untuk mengukur syariat. Kata akal ini, karena negara Arab adalah negara panas, harusnya pakaian muslimah itu terbuka sebelah atau terbuka sebagian besar karena panas. Tetapi ternyata yang diwajibkan adalah menutup semua auratnya. Maka tentu tidak masuk akal. Tempatnya panas, yang diwajibkan menutup seluruh jasad. Harusnya karena tempat panas, maka aurat yang tertutup adalah sebagian. Yang terbuka sebagian yang lain. Itu kalau akal ukurannya. Ikhwani fillah, al-qabul, al-ilmu yang pertama, al-yakinu yang kedua, al-qabulu yang ketiga. Dan ma'asyiral muslimin, Al-Quran berbicara bahwa di antara hamba-hamba Allah yang paling banyak tidak menerima apa yang datangnya dari Allah, yang datang dari Rasulnya, adalah mereka-mereka yang sudah punya ikatan-ikatan kuat dengan dunia. Apakah harta, apakah kekuasaan. Maka menjadi setiap kita faham kenapa di awal-awal tahun kenabian Rasulullah yang masuk Islam sebagian besar adalah al-mustadhafin, al-fuqara, al-masakin, bahkan dari hamba-hamba sahaya, karena mereka tidak pernah punya pertimbangan yang terlalu dalam. Bagaimana nanti bisnisnya, bagaimana nanti pabriknya, bagaimana nanti pekerjaannya, bagaimana nanti hartanya. Tidak ada pertimbangan yang terlalu jelimet. Dan itu berbeda dengan orang yang kaya atau orang yang punya kekuasaan yang besar, ketika mereka harus menerima apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, yang keempat, al-inqiyad, tunduk. Al-inqiyad, patuh. Al-inqiyad, taat terhadap setiap apa yang datang dari Al-Quran, datang dari Sunnah. Ketika berbicara tentang perintah, berangkat. Ketika berbicara tentang larangan, lari. Itu yang disebut dengan al-inqiyad. Al-inqiyad, tunduk, patuh terhadap apa yang sudah menjadi keharusan mereka-mereka yang melafalkan dua kalimat syahadat. Kalaulah dengan dua kalimat syahadat seorang harus salat, berangkat. Kalaulah seorang dengan dua kalimat syahadat harus meninggalkan khamar, maka dia lari. Maka dia meninggalkannya. Ma'asyiral muslimin, al-inqiyad ini yang menjadi ciri seorang muslim. Al-inqiyad adalah ini yang membedakan muslim dengan munafik. Maka orang-orang munafik, mereka menerima, tetapi setelah itu mereka menolak. Mereka menerima, setelah itu mereka tidak taat.
Maka lisan orang-orang munafik adalah sami'na wa asaina. Sementara lisan seorang mukmin adalah sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan setelah itu kami turut. Tidak ada lagi pilihan ketiga. Kami mendengar dan kami turut. Dan itulah gambar mereka kaum muslimin terdahulu. Dan itulah gambar kaum muslimin terdahulu yang hari ini kaum muslimin sangat jauh dari gambar tersebut. Ma'asyiral muslimin, pada tahun 170 Hijriah, seorang ulama yang bernama Sufyan bin Uyainah, beliau ditanya tentang al-iman, tentang hakikatul iman. Ya Syekh, apa itu iman? Ya Syekh, apa hakikat daripada keimanan? Maka beliau menjawab, al-imanu qaulun wa amalun. Iman itu adalah ucapan, sebagaimana iman itu adalah amalan. Yazidu wa yankus. Bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Dan ini juga jawaban kepada mereka yang hampir-hampir memiliki pemahaman sebagaimana pemahaman sebelumnya, pemahaman murji'ah, yang seakan dua kalimat syahadat telah dimiliki, maka surga telah resmi dia dapat. Nah, iman itu adalah qaul, betul. Tetapi dia juga harus ditambahi dengan amalun. Maka pernah kita mendengar kalimat laisal iman bitamanni wa laisa bitahalli walakin ma waqqara fil qalb wa saddaqahul amal. Iman itu bukan hayalan, iman itu bukan hanya angan-angan. Iman itu adalah apa yang menancap di dada dan dibenarkan dalam bentuk amal nyata. Setelah itu Sufyan ibnu Uyainah memberi kepada kita gambaran bagaimana Islamnya para sahabat radhiyallahu an. Bagaimana Islamnya para sahabat radhiyallahu an. Bagaimana? Saya sampaikan sedikit saja. Kata beliau, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah mengutus nabinya untuk mengajarkan kepada mereka dua kalimat syahadat. Maka disampaikanlah dua kalimat syahadat ini, kemudian mereka melafalkan lafal yang sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan ketika seorang telah melafalkan kalimat ini, maka telah merdeka darah mereka, telah merdeka kemuliaan mereka. Setelah itu kata Sufyan bin Uyainah, setelah Allah Subhanahu wa taala melihat kejujuran yang ada pada mereka, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan kepada mereka untuk salat. Wa alam, yang dimaksud barangkali adalah salat qiyamul lail. Salat yang diwajibkan sebelum datangnya salat lima waktu. Setelah Allah mengetahui kejujuran dua kalimat syahadat yang telah mereka ikrarkan, maka Allah memerintahkan kepada mereka untuk salat. Fa'amarahum fafa'alu. Maka mereka diperintahkan untuk salat, semua mereka berangkat melaksanakannya. Kata Sufyan, wallahi demi Allah,
Kalau ada di antara mereka yang tidak melaksanakan sholat, tidak berfaedah 2 kalimat syahadat yang telah dia ikrarkan. Kemudian kata Sufyan, setelah Allah mengetahui kejujuran yang ada pada mereka, mereka sholat semuanya, maka Allah perintahkan kepada mereka untuk hijrah dari Makkah ke Madinah. Perjalanan yang tidak tergambar, dan bukan naik bis, bukan naik pesawat, jalan kaki, dan bukan dalam keadaan aman. Mereka pergi dalam keadaan terbirit-birit. Fa'amarahum, maka Allah perintahkan kepada mereka untuk hijrah. Fafa'alu, maka mereka berangkat semuanya. Bahkan di antara mereka para sahabat ada yang harusnya uzur karena dia tidak bisa berjalan, karena dia sakit. Tetapi karena dia cukup punya uang, maka dia menyewa orang yang bisa menggotongnya. Dan sampai di Madinahnya dia meninggal dunia. Kata Sufyan, demi Allah, kalau di antara mereka ada yang tidak berangkat ke Madinah, tidak bermanfaat salat mereka. Dan tidak bermanfaat 2 kalimat syahadat yang telah mereka ikrarkan. Kemudian setelah itu, setelah Allah mengetahui kejujuran yang ada pada mereka, maka Allah perintahkan kepada mereka untuk kembali lagi dari Madinah ke Mekah. Untuk apa? Untuk memerangi anak-anak mereka. Untuk apa? Untuk memerangi paman-paman mereka. Untuk apa? Untuk memerangi bapak-bapak mereka yang memusuhi Islam. Fa'amarahum fafa'alu. Maka mereka diperintahkan, mereka berangkat semuanya. Kata Sufyan, wallahi, kalau ada di antara mereka yang tidak berangkat ke Makkah, tidak bermanfaat hijrah mereka ke Madinah, tidak bermanfaat salat mereka, dan tidak bermanfaat 2 kalimat syahadat yang telah mereka ikrarkan. Maka kalau kalimat ini yang kita harus jadikan sebagai ukuran siapa Islam, siapa tidak, jangan-jangan kita di sini belum Islam semuanya. Ikhwani fillah, begitu mereka para pendahulu kita dalam menghargai 2 kalimat syahadat. Sangat-sangat mantap, sangat-sangat kencang, sehingga kemudian menghadirkan manusia-manusia terbaik sebagaimana yang kita baca dalam sejarah. Bagaimana mereka diperintah berangkat, bagaimana mereka dilarang lari. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah, barangkali kita ingat tentang ayat haramnya khamar, bahwa khamar di kalangan orang Arab itu adalah minuman resmi. Bahkan seorang menjadi berharga nilainya disebabkan karena kemampuan dia dalam meminum khamar. Maka Al-Quran ketika mengharamkan khamar ini, diharamkannya dengan bertahap. Yang pertama, yas'alunaka anil khamri, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang khamar. Jawab bahwa khamar itu manfaatnya tidak lebih besar dari madaratnya, atau madaratnya lebih besar dari manfaatnya. Ada manfaat tetapi madaratnya lebih. Mereka tetap minum khamar. Sampai akhirnya di antara mereka salat, kemudian membaca surat Al-Kafirun, kemudian tidak ketemu akhirnya. Karena mereka dalam keadaan setengah mabuk. Nah, tidak mabuk saja kadang tidak ketemu akhirnya. Ya, apalagi dalam keadaan mabuk. Maka Al-Quran menurunkan firman-Nya, Allah menurunkan firman-Nya, la taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kamu salat ketika mabuk. Selain salat, mabuk lagi.
Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat terakhir, puncak. Yang di dalam ayat itu bukan hanya ada 1, 2 perhatian terhadap haramnya khamar, sampai kepada 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal khamru wal maisiru wal azlamu." Yang pertama, rijsun. Yang kedua, min amalis syaitan. Yang ketiga, fajtanibuhu. Yang keempat, la'allakum tuflihun. Padahal kalau dikatakan rijsun saja sudah cukup untuk mengatakan khamr itu haram. Kalau dikatakan min amalis syaitan saja sudah cukup untuk mengatakan khamr itu haram. Kalaulah dikatakan fajtanibuhu saja, maka sudah cukup untuk mengatakan khamr itu haram. La'allakum tuflihun. 4 kata untuk mengantar haramnya khamr. Ketika itu Madinah dikisahkan banjir khamr. Semua mereka membuang khamr yang dimilikinya. Bahkan seorang di antara mereka ada yang baru meletakkan secangkir khamr di bibirnya. Dan tidak ada kalimat ini khamr terakhir. Tidak ada kalimat ini khamr perpisahan. Maka dilemparnyalah secangkir khamr yang ada di bibirnya tersebut. Ikhwani fillah, al-inqiyad, ketundukan, kepatuhan dalam melakukan perintah-perintah Allah atau dalam meninggalkan larangan-larangan Allah. Itulah yang disebut dengan al-inqiyad, tunduk, patuh. Ikhwani fillah, masih ada 3. Masih siap? Setengah jam lagi? Ya, daripada cuma 4, 3-nya kelupaan. Ya, lebih baik semuanya. Al-ilmu, al-qabulu, al-ilmu, al-yakinu, al-qabulu, al-inqiyadu. Yang kelima, as-sidqu. As-sidqu, jujur. Dan yang dimaksud jujur ini adalah apa yang ada di hati, apa yang ada di lisan, apa yang ada di anggota badan sama. Saling membenarkan satu dengan yang lain. Bukan seperti orang munafik yang mereka adalah yaquluna amanna. Mereka berkata kami telah beriman, padahal mereka tidak beriman. Terjadi beda antara hati dengan jasad. Sementara kita kaum muslimin harus jujur dari 2 kalimat syahadat yang telah kita ikrarkan. Dan ternyata kejujuran itu baru terlihat setelah datangnya ujian. Ibarat seorang pencari emas. Ketika dia datang ke gunung, maka bukan emas 24 karat yang dia bawa pulang, tetapi bongkahan batu. Yang setelah itu kemudian dipanaskan dengan panas tertentu. Yang setelah itu kemudian dicampur dengan zat-zat tertentu. Yang setelah itu kemudian baru terlihat mana emas dari peraknya, dari tanah liatnya. Kapan? Setelah diuji. Miskin, rajin ibadah, rajin ngaji, itu biasa. Tapi ketika sudah berubah jadi kaya, masih tetap ngaji, itu yang luar biasa. Sakit-sakitan, rajin sholat jamaah, ke masjid 5 waktu, itu biasa. Tapi ketika sudah berubah jadi sehat, bugar, kemudian tetap rajin sholat 5 waktu, itu luar biasa. Sulit cari rezeki, rajin ngaji, hadir majelis ilmu, sedikit harta,
itu biasa. Tetapi kalau sudah berubah sedikit menjadi agak kaya atau bahkan kaya beneran dan masih tetap rajin ngaji, itu luar biasa. Maka bukan diuji kita ketika miskin, tapi diuji kita ketika kaya. Bukan diuji kita ketika semata sakit, tapi juga kita diuji ketika sehat. Maka ma'asyiral muslimin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda apa? Ajaban li amril mu'min. Orang mukmin ini orang yang aneh. Dan keanehan ini tidak dimiliki kecuali oleh orang-orang mukmin. Kapan? Ketika mereka dapat kebaikan, dia bersyukur. Maka baginya kebaikan. Kapan? Ketika dapat kepadanya kejelekan, dia sabar. Maka baginya kebaikan. Dan ujian itu kadang baik, kadang buruk. Maka ketika ditanyakan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mana lebih baik, miskin, sabar, atau kaya, bersyukur? Kalau ditanyakan kepada bapak-bapak, mana lebih baik? Iya, sesungguhnya sama persis. Yang membagikan yang lebih baik adalah siapa yang paling bertakwa di antara keduanya. Jadi kalau ke antara kita ini kaya tapi bersyukur, yang lain miskin tapi sabar, itu masih 0-0. Masih kosong. Maka para sahabat itu sebagian kaya, seperti Abu Bakar, seperti Umar, seperti Utsman, tapi sebagian yang lain adalah miskin, seperti Abu Hurairah dan yang lainnya. Tetapi kayanya mereka adalah kaya yang bersyukur, sebagaimana miskinnya mereka adalah miskin yang sabar. Maka kebaikan itu bukan kepada siapa yang kaya, siapa yang miskin. Kadang-kadang pada kita itu ada kesimpulan yang salah. Ketika si fulan itu salafi kok kaya, atau si fulan itu salafi kok mobilnya bagus. Jangan-jangan kalimat ini muncul karena lebih kepada mobilnya dia jelek, atau bahkan dia tidak punya mobil. Nah itu, kalau itu maka berarti muncul karena apa? Hasad yang ada di hati. Pernah kita ingat atau pernah kita mendengar seorang Yahudi yang berteriak di hadapan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani ini seorang alim kabir dan sekaligus dia sebagai hakim agung. Kemudian hari-harinya dia bukan naik sepeda ontel, bukan naik sepeda motor butut, bukan naik sepeda motor tua, tapi dia naik apa? Naik gerobak yang ditarik oleh sekian banyak kuda. Tentu bukan sembarang gerobak, gerobakan kencana. Maka si Yahudi ini berkata, ya fulan, ya syekh, mana kebenaran hadis nabimu? Katanya, dunia itu adalah penjara bagi mukmin dan surga bagi orang kafir. Engkau memakai kendaraan seperti itu megahnya, sementara aku hanya bisa jual minyak dengan pakaian gembel yang aku miliki. Maka Ibnu Hajar menjawab bahwa saya dengan kemegahan yang saya miliki dibanding surga yang disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa adalah apa? Neraka. Tidak ada apa-apanya. Sebaliknya engkau dengan kemiskinan yang engkau miliki dibanding dengan neraka yang dipersiapkan untuk orang-orang kafir adalah surga. Jadi yang penting adalah kalau jadi kaya, kaya yang bersyukur. Kalau jadi miskin, miskin yang sabar. Kalau jadi miskin tidak sabar, lebih baik kaya.
Atau sebaliknya, kalau jadi kaya tidak mau bersyukur, lebih baik miskin. Maka tinggal pilih setelah pulang, lebih baik kaya apa miskin. Kalau kemudian setelah ditimbang dan sebagainya lebih baik kaya, kerjanya lebih semangat. Kalau kemudian setelah ditimbang dan sebagainya lebih baik miskin, hartanya dikasih orang-orang miskin. Biar kemudian tidak terlalu beban dengan harta yang dimilikinya. Ma'asyiral muslimin, as-sidq. Dan kemudian yang keenam, al-ikhlasu. Al-ikhlas lillahi ta'ala dalam beribadah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Dan mereka tidak diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas lillahi ta'ala. Dan yang terakhir, ma'asyiral muslimin, al-mahabbatu, cinta. Al-mahabbatu, cinta. Cinta terhadap zat yang telah menghidupkan dan yang mematikan kita. Cinta kepada zat yang mengutus nabinya untuk menyampaikan dua kalimat syahadat kepada umatnya, dan dia adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, cinta kepada seseorang yang diutus oleh Allah untuk mengajarkan kepada umatnya dua kalimat syahadat ini, dan dia adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiganya adalah cinta kepada sesama mereka yang telah melafalkan dua kalimat syahadat, yaitu sesama kaum muslimin, sesama kaum mukminin, mereka yang telah melafalkan kalimat yang sama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Ma'asyiral muslimin, setiap mereka yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, mereka adalah bersaudara. Sebagaimana firman Allah, innamal mu'minuna ikhwatun. Setiap mereka yang sudah melafalkan dua kalimat syahadat, mereka adalah bersaudara. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu akhul mu'mini. Setiap mukmin adalah saudara mukmin yang lain. Bahkan setiap mereka tetap bersaudara walaupun terjadi kezaliman di antara mereka, karena kezaliman tidak mengharuskan pelakunya keluar dari agama. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, silakan dicerna dengan baik, wa in ta'ifatani, terus minal mu'minina, terus ikatatalu fa aslihu bainahuma. Dan jika dua kelompok mukmin, catat, dan jika dua kelompok mukmin disebut mereka mukmin padahal ikatatalu, padahal mereka saling membunuh, fa aslihu bainahuma, maka hendaklah engkau damaikan keduanya. Kalau dua kelompok mukmin saling membunuh tidak menjadikan keluarnya dari Islam, bagaimana kalau hanya sekedar beda ustadz? Bagaimana kalau hanya sekedar beda majelis taklim? Bagaimana kalau hanya sekedar beda organisasi? Tentu nilainya lebih ringan daripada apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Ikhwani fillah, pernah kita ingat peperangan yang terjadi antara Khalifah Ali dan Muawiyah radhiyallahu anhuma? Pernah dengar? Tentara Ali berperang melawan tentara Muawiyah, dan tentu terjadi korban bagi masing-masingnya. Tentara Muawiyah dalam posisi kehausan karena tidak
menguasai sumber air. Sementara tentara Ali dalam keadaan punya air kelebihan karena dalam keadaan menguasai sumber air. Yang satu kekenyangan, yang satu kehausan. Dalam keadaan perang. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Gencatan senjata. Diberikan tentara Muawiyah untuk mengambil air secukupnya, sepuasnya. Setelah itu kemudian disuruh mereka kembali kepada barisannya. Setelah itu perang kembali terjadi. Bisa paham bagaimana ukhuwah itu tetap terjadi padahal keduanya dalam keadaan perang. Sementara kita hari ini dalam keadaan tidur nyenyak, dalam keadaan makan enak, sudah tidak bisa menerjemahkan bagaimana menerjemahkan cinta kepada sesama. Bagaimana kalau situasi perang seperti itu? Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah. Itu dalam keadaan perang, ukhuwah itu tetap terjadi. Kenapa? Karena keimanan tidak sirna karena sebab perang. Wa in ta'ifatani minal mu'minina ikatatalu fa aslihu bainahuma. Wajib bagi yang lain untuk mendamaikan dua mukmin yang saling berkelahi tersebut. Ikhwani fillah, ternyata mereka para pendahulu kita, para sahabat, sebelum dua kalimat syahadat mereka ikrarkan, hobinya mereka adalah berkelahi. Hobinya mereka adalah bermusuhan. Maka penduduk Madinah ada kabilah Aus, ada kabilah Khazraj, dua kabilah yang tidak orang mendengar kecuali mesti berkelahi. Bahkan penduduk Madinah bersumpah kalau agama, bahkan penduduk Madinah berkata, kalau agama yang dibawa Muhammad bisa mendamaikan dua kabilah ini, tentu bukan agama ciptaan manusia. Karena manusia sudah berusaha untuk mendamaikan, tidak pernah kunjung berhasil. Dan ternyata ketika dua sahabat, kedua kabilah ini mengucapkan dua kalimat syahadat, maka berubah permusuhan menjadi persahabatan, perkelahian menjadi cinta kasih. Sirna semua apa yang pernah terjadi. Dan Allah Subhanahu wa taala menggambarkan apa yang terjadi pada mereka di dalam firman-Nya. Apa kata Allah? Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingatlah kata Allah, nikmat yang dikaruniakan kepada mereka, kepada kaum muslimin, kepada para sahabat ketika sebelumnya mereka berkelahi. Idz kuntum a'daan, ketika sebelumnya mereka bermusuhan, kemudian dengan nikmatnya fa asbahtum bi ni'matihi ikhwanan, maka dengan nikmatnya engkau berubah menjadi bersaudara. Maka dulu kaum muslimin mereka berkelahi, setelah dua kalimat syahadat diikrarkan mereka bersatu. Dulu mereka kaum muslimin saling membunuh, setelah dua kalimat syahadat mereka ikrarkan menjadi saling bersahabat. Dan hari ini kita kaum muslimin sebelumnya bersatu, setelah ngaji menjadi berkelahi. Mesti ada yang tidak beres dalam kajian yang kita pelajari. Kenapa? Karena harusnya kalau sebelumnya bersatu, lebih bersatu lagi dengan kajian-kajian yang kita pelajari. Sebagaimana mereka kaum muslimin terdahulu, sebelumnya mereka berkelahi, setelah kemudian mereka ngaji, mereka bersatu. Dan itu Al-Quran yang berbicara, wadhkuru ni'matallah
alaikum idh kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka dengan nikmat dua kalimat syahadat engkau menjadi ikhwan, menjadi saling bersaudara. Ma'asyiral muslimin, al ilmu yang pertama, yang kedua al yakinu, yang kedua, yang ketiga al qabulu, yang keempat al inqiyadu, yang kelima as-sidqu, yang keenam al-ikhlasu, yang ketujuh ini fondasi kita dalam memahami dua kalimat syahadat. Dan ini secara global harus kita pahami sebelum kita bicara yang terlalu jauh, yang terlalu dalam, yang terlalu berat. Ini yang harus kita pahami, kita ajarkan, kita sampaikan kepada diri kita, keluarga kita, saudara kita, dan seterusnya.